Lukas pasal 12 ayat 6 sampai 12 berkata, "Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis, atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Tetapi pada saat itu juga, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-8 dan 9 berkata demikian. "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengakui dan menyangkal adalah dua hal yang bertolak belakang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengakui memiliki beberapa arti, yakni mengaku akan, misalnya mengaku akan dosa, mengaku akan kesalahan, dan lain-lain. Mengakui juga berarti menyatakan sah atau benar atau berlaku, menyatakan hak atas sesuatu, dan memasuki. Sedangkan menyangkal berarti mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, membantah atau menolak. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa barang siapa mengakui dia di depan manusia, maka ia juga akan mengakui mereka di depan malaikat-malaikat Allah. Sebaliknya, barang siapa menyangkal dia di depan manusia, maka ia juga akan menyangkal mereka di depan malaikat-malaikat Allah. Lalu, apa makna mengakui dan menyangkal Yesus, saudara-saudara? Mengakui Yesus berarti menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Tidak malu mengaku sebagai pengikut Kristus. Tetap mempertahankan diri dalam iman kepada Yesus, sekalipun ada resiko yang harus ditanggung. Mengakui Yesus dapat juga bermakna para pengikut Yesus mau hidup meneladani Yesus, meneladani ketaatan dan kesetiaannya, meneladani kasih, perhatian, dan kepeduliannya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan perhatian, mengikuti panggilannya untuk turut menderita karena namanya. Sementara itu, menyangkal Yesus dapat berarti mengingkari atau membantah identitas sebagai pengikut Yesus. Tidak mau mengakui kebenaran bahwa dirinya adalah pengikut Yesus. Kita ingat bagaimana kisah Petrus menyangkal Yesus. Dia tidak mau mengakui, bahkan membantah bahwa dia adalah salah satu dari pengikut Yesus yang selalu setia mengikuti Yesus selama dalam pelayanannya.
Menyangkal Yesus dapat juga berarti meninggalkan identitas sebagai pengikut Yesus atau murtad. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik mengakui atau menyangkal Yesus memiliki konsekuensinya masing-masing. Mana yang akan kita pilih? Bersediakah kita untuk tetap mengakui Yesus dalam hidup kita sekalipun kita harus menderita? Ataukah kita akan menyangkal Dia? Ingatlah saudara-saudara pada perkataan Yesus. Setiap orang yang mengakui Yesus di hadapan manusia, maka ia akan mengakui mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah. Demikian juga setiap orang yang menyangkal Dia di depan manusia, maka Yesus juga akan menyangkal mereka di depan malaikat-malaikat Allah. Marilah saudara-saudara, kita mengakui Yesus lewat perkataan dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena di sepanjang hari yang boleh kami lalui, Engkau tetap menuntun dan memelihara kehidupan kami. Sehingga di malam hari ini kami boleh menikmati hari untuk beristirahat. Ya Tuhan, kami juga telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk setia hidup di dalam panggilan kami sebagai murid Kristus. Untuk selalu bersedia dan rela mengakui Tuhan di dalam kehidupan kami, baik lewat tutur kata dan perbuatan kami. Apapun yang kami alami, ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap bertahan di dalam iman dan pengakuan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan akan tetap menjaga dan memelihara kami di sepanjang malam hari ini, sehingga esok hari di dalam perkenan-Mu, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk memulai hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau, ya Allah dan Tuhan kami. Amin.